Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salwa. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang pendekatan geografi. Nah, mari kita simak apa saja pendekatan geografi berikut ini. Geografi mempelajari tentang geosfer dengan menggunakan pendekatan ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Pendekatan geografi terdiri dari 3, yaitu yang pertama pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan juga terbagi dari beberapa bagian, yaitu yang pertama pendekatan topik. Pendekatan topik guna mempelajari masalah geografi merupakan di suatu wilayah dapat dimulai dari contohnya kelaparan. Kelaparan di daerah yang bersangkutan dapat mengungkapkan jenisnya, sebabnya, persebaran, intensitas, dan interrelasinya dengan gejala lain di sekitar sehingga diperoleh di deskripsi tentang kelaparan itu. Selama melakukan pendekatan topik, tidak boleh melepaskan dari hubungan dengan keruangan yang telah menjadi tempat gejala. Berdasarkan landasan keruangan itu akan dapat dibandingkan dengan karakteristik gejala di suatu daerah dengan gejala di daerah lain. Nah, bagian yang kedua ada pendekatan aktivitas manusia. Digunakan untuk mendeskripsikan berbagai kegiatan manusia atau kegiatan penduduk. Berdasarkan persebaran kegiatan penduduk, selanjutnya dapat diungkapkan interrelasinya dengan faktor-faktor geografi antara lain kesuburan tanah, hidrografi, komunikasi, transportasi, dan mikrofologi lahan. Nah, bagian ketiga ada pendekatan regional. Menekankan pada regional sebagai ruang tempat terjadinya suatu gejala atau fenomena. Unsur-unsur yang berhubungan dengan pendekatan regional. Yang pertama, ada unsur jarak, baik dari jarak absolut maupun jarak relatif yang dapat berpengaruh terhadap keakraban, keseganan, rasa asing, dan kesenjangan sosial. Yang kedua, unsur pola. Misalnya struktur geologi yang dapat mempengaruhi pola permukaan. Yang ketiga, ada unsur tempat dan situasi erat, hubungan dengan surat dan hubungan dengan sifat dan fungsi suatu wilayah, misalnya desa dan kota. Untuk aksesibilitas, erat hubungan dengan topografi dan teknologi wilayah tertentu. Yang terakhir ada unsur keterkaitan banyak menentukan kualitatif dan kuantitatif. Nah, pendekatan selanjutnya ada pendekatan ekologi. Geografi dan ekologi merupakan dua bidang ilmu yang berbeda sehingga prinsip dan konsep yang berlaku pada keduanya juga berbeda. Geografi berkenaan dengan interaksi antar kehidupan manusia dan faktor fisik yang membentuk sistem keruangan yang menghubungkan suatu regional dan regional lainnya. Adapun ekologi, khususnya ekologi manusia dengan lingkungan yang membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Yang terakhir, ada pendekatan kompleks wilayah. Menelaah gejala atau fenomena dengan menggunakan kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi. Di dalam pendekatan itu, suatu wilayah dikaji dengan pengertian areal differentiation. Ini adalah anggapan bahwa interaksi antara wilayah akan berkembang karena adanya perbedaan. Perbedaan itu mengakibatkan terjadinya proses permintaan dan penawaran. Pendugaan wilayah dan perencanaan wilayah merupakan aspek penting dalam analisis kompleks wilayah. Contohnya dalam perencanaan wilayah permukaan transmigrasi. Sebelum
suatu daerah dijadikan lokasi transmigrasi, langkah awal yang perlu dilakukan pertama, mengadakan studi kelayakan tentang kondisi fisik lahan, misalnya air, tanah, morfologi, kesuburan tanah, dan drainase. Yang kedua, mengkaji kesiapan masyarakat sekitar dalam mendukung terlaksananya program transmigrasi. Yang ketiga, melakukan analisis regional untuk menentukan daerah yang akan dijadikan lokasi permukiman. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Saya Salwa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.